Oke, penyusunan laporan hasil penelitian. Oke, di mana katanya laporan ini kan terdiri dari tiga bab. Yang pertama bab pendahuluan, yang kedua isi, yang ketiga adalah penutup. Di mana penutup itu dibagi menjadi dua, yaitu simpulan dan saran. Katanya secara garis besar ini di mana laporan itu terbentuk dari bahan apa? Dari data. Datanya diperoleh dari mana? Dari wawancara, dari angket, observasi, dokumentasi, media massa, ataupun dari buku boleh. Oke, dimana dalam penelitian itu bisa dilakukan catatan, ya kan? Nah, catatan ataupun note. Oke, pada saat kita mempersiapkan rancangan penelitian, kita pastilah menyusun yang namanya kerangka penelitian itu, ya. Apa saja yang akan kita buat di bab 1, di bab 2, di bab 3, gitu. Ya kan? Apa saja objeknya, apa saja instrumennya. Kalau saya tanya Mbak Santi, instrumen kemarin artinya apa? Instrumennya itu alat penelitian, ya. Oke. Setelah itu, setelah hal tersebut kita lakukan, penulisan hasil ini ataupun pembahasannya kita akan lakukan juga, ya kan? Oke, di mana laporan ini yang kita tulis nanti bisa dibedakan menjadi dua. Apakah kita memilih kualitatif atau apa kita memilih kuantitatif. Di mana kualitatif adalah berdasarkan data ataupun kualitas ataupun mutu, di mana kuantitatif adalah data yang berdasarkan angka. Oke. Oke. Pada penelitian kuantitatif, laporan ini dibuat ataupun disusun setelah tahap pengolahan dan analisis data selesai. Oke. Di mana penelitian kualitatif di mana penelitian kuantitatif adalah datanya berdasarkan angka. Oke, selamat malam. Oke, selamat malam Mbak Kotiah ya. Oke. Selanjutnya, aturan penulisan. Aturan penulisan. Kalau kita menulis yang namanya penelitian ilmiah itu penulisannya tidak boleh sembarangan. Harus secara logis ataupun runtut. Artinya runtut ini apa? Sistematis. Oke. Gitu ya, sistematis. Oke. Selanjutnya, penulisan ini katanya penulis harus terlatih menuangkan pikirannya ke dalam kalimat yang baik. Kalimat yang baik. Menyusunnya dalam satu alinea. Kemudian merangkai alinea tersebut. Selamat malam juga. Oke. Kalau saya tanyakan ini Mbak Ayu yang baru datang, kalimat itu artinya apa? Halo? Iya. Hmm. Hmm. Aku ngambil dulu ya. Hmm. Hmm. Hmm.
mengajar. Oke, maaf, maaf. Eh, Pertanyaannya, apa itu kalimat? Kalimat. Kalimat itu kan seperti ini. Kalimat itu adalah kumpulan dari beberapa kata. Kalau ini namanya apa dari sini? Ini namanya paragraf. Ini paragraf pertama, ini paragraf kedua. Ya kan? Oke. Dari paragraf pertama ke paragraf kedua, ini paragraf pertama ke paragraf kedua, ini pastilah saling berhubungan, benar nggak? Contohnya di sini dia membahas tentang al, eh, aturan penulisan. Di sini juga aturan penulisan, di sini juga aturan penulisan. Jadi contohnya kalau di paragraf satu ini kita buat tentang eh, faktor yang mempengaruhi BMI datang ke Taiwan. Selanjutnya di paragraf kedua kita buat faktor perkawinan antara beda suku. Nyambung nggak? Halo, nyambung nggak? Nggak nyambung, ya kan? Ah, jadi itulah yang dikatakan kalimat itu harus baik menyusunnya dengan runtut ataupun logis, ya kan? Oke. Tapi nggak usah takut. Kalau penulis pemula, perbaikan itu pasti ada. Makanya ada namanya revisi, ya kan? Oke, bisa ya? Oke. Itulah yang dikatakan dengan aturan penulisan. Oke, selanjutnya di dalam melakukan penelitian itu, bukan penelitian, sorry. Di dalam melakukan penulisan itu, kita menghindari yang namanya penggunaan kata berulang. Contohnya, saya datang ke penulis datang ke Thailand hanya untuk mencari pengalaman baru. Dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir, itu saja yang diulang-ulang katanya. Bisa nggak? Tidak bisa, ya kan? Itu namanya penulis melakukan kata-kata yang sama. Bisa ya? Selanjutnya yang kedua, di mana tujuan penulisan kita harus sesuai dengan maksud penelitian. Oke. Tujuan penulisan. Kemarin topik penelitian kita tentang apa? Yang saya kasih tugasnya. Tentang BMI, ya kan? Oke. Contohnya Mbak Santi topiknya tentang faktor yang mempengaruhi BMI datang ke Taiwan. Nah, itu maksud penelitiannya sebenarnya. Ternyata di tujuan penulisannya Bang Santi bilang dan mengomongkan ataupun membicarakan tentang perkawinan antara perbedaan suku Jawa dan suku Dayak. Itu dikatakan tujuan kita. Jaka sembung bawa golok, ya kan? Nah, artinya itu dia tidak nyambung. Nah, gitu ya. Mbak Riri ada yang mau ditanyakan? Halo, Mbak Riri. Oke, kita lanjut ya. Mbak Ayu, ada yang mau ditanyakan? Halo.
Halo, saya coba ini mau bicara dengan Mbak Kotia. Oke, selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Penyusunan laporan penelitian harus mencerminkan nilai ilmiah. Nah, tapi sebelumnya kita masuk di sini dulu. Ya. Oke. Penulis menghindari penggunaan bahasa klise yang kurang bermakna. Penulis menggunakan bahasa yang sederhana, baku, tetapi gampang dimengerti. Penulis sebaiknya tidak berbelit-belit. Artinya, intinya itu dapat, singkat, padat. Dia jangan singkat, padat, tidak jelas, tapi singkat, padat, dan jelas. Oke. Oke, penyusunan laporan penelitian ini mencerminkan nilai ilmiah. Katanya. Dengan baku gitu ya. Oke. Artinya di sini penulis harus mengetahui kepada siapa laporan itu ditujukan. Kalau kita menuliskan topik tentang BMI, berarti tulisan itu untuk siapa? Bisa jadi untuk masyarakat yang ingin menjadi BMI ataupun kepada pemerintah. Mungkin nggak itu untuk kepada ibu hamil ataupun kepada anak bayi. Tidak mungkin kan? Artinya harus nyambung. Jadi kalau misalnya untuk kenakalan remaja, untuk siapa itu laporan ditujukan? Bisa untuk pemerintah, bisa untuk guru, bisa untuk orang tua, dan lain-lain. Oke, laporan penelitian harus lebih ilmiah, di mana yang bersifat akademisi ya, artinya bersikap akademisi, harus lebih ilmiah, mendalam. Oke. Biasanya akademisi itu yaitu di perguruan tinggi, contohnya buat skripsi ataupun tesis ataupun disertasi ataupun jurnal ya. Bahasanya itu harus sederhana tetapi baku. Oke. Dan dilengkapi dengan diagram boleh, gambar boleh, bentuk statistik jika ada. Oke, gitu ya. Selanjutnya, bila penelitian itu dipesan lembaga sponsor, tentu konsumennya telah ditentukan oleh sponsor yang bersangkutan. Bagi kalangan umum, laporan dapat diuraikan secara ringkas dalam bahasa yang mudah dimengerti. Artinya kalau bukan akademisi, contohnya kalau bukan di perguruan tinggi. Kalau contohnya penelitian itu adalah penelitian kelompok masyarakat yang bersifat kurang formal, atau contohnya perkumpulan, artinya contohnya sponsor, penelitian tentang sepak bola yang dilakukan oleh PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Oke. Tentunya konsumennya ini kan telah ditentukan oleh PSSI tadi. Oke. Untuk kalangan umum itu laporannya harus diuraikan secara ringkas. Tetapi kalau di akademisi dia harus mendalam dan harus ayo apa? Harus mendalam, harus ilmiah
dan penulisannya harus baik dan benar. Oke. Penulis harus menyadari bahwa pembaca laporan tidak mengikuti kegiatan proses penelitian. Oke. Artinya, penulis ini harus mampu mengajak pembaca untuk berimajinasi, gitu. Nah, contohnya penulis itu pernah nggak baca buku cerita? Kalau buku ceritanya itu mengajak kita untuk membayang-bayangkan cerita itu, makanya itulah yang dikatakan penulis bisa mengajak orang lain untuk bisa menikmati hasil tulisan itu, gitu. Oke. Oleh karena itu harus dikemukakan secara jelas apa yang dikemukakan di dalam penelitian itu, gitu ya. Oke, yang keenam, penulis laporan harus menyadari bahwa tingkat pengetahuan, pengalaman, dan minat pembaca tidak sama. Oleh karena itu kita tidak boleh menulis bahasanya yang terlalu sulit untuk dimengerti, karena itu contohnya tidak boleh dicerna oleh seluruh pembaca. Makanya harus dikemukakan dengan jelas sesuai konteks pengetahuan secara umum. Oke, bisa ya. Halo, ada yang mau tanyakan? Oke, yang keenam, penulis harus menyusun laporan dengan jelas, ya, dengan jelas dan meyakinkan, karena laporan itu adalah unsur pokok untuk pengetahuan. Nah, halo Mbak Riri, bisa dengar suara saya? Oke ya. Oke, dalam menyusun hasil penelitian harus mempersoalkan hal-hal berikut. Merumuskan suatu masalah secara tepat. Oke, ini dicatat ini kalau mencatat. Intinya yang ini. Oke. Rumusan ini harus jelas kepada siapa ditujukan, menjelaskan kepada para pembaca bagi siapa hasil penelitian itu berlaku. Oke ya. Suatu uraian yang luas mengenai metode dan teknik yang dipakai. Metodenya bagaimana?
teknik pengambilan sampelnya bagaimana, ya kan? Nah, metodenya bagaimana? Apakah menggunakan data statistik atau kualitatif, kuantitatif atau kualitatif, ya? Oke. Data yang telah dikumpulkan mempunyai relevansi. Oke. Mbak Khotia, apa itu relevansi? Apa tuh relevansi? Oke. Halo, apa tuh relevansi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kalau tidak dijawab, kita tidak lanjut. Apa itu relevan? Data yang dikumpulkan mempunyai relevansi terhadap masalah yang diteliti. Iya, benar semuanya. Artinya ada kecocokan. Kalau contohnya penelitian kita tentang tentang apa? Tentang apa ya? Contohnya tentang hasil belajar siswa. Terus datanya kita ambil data pencurian di kota Surabaya. Nyambung nggak? Tidak, ya. Nah, contohnya kita ingin meneliti tentang orang-orang perampok yang sudah bertobat, tidak mau lagi merampok. Nah, terus kita mau memberikan mereka angket ataupun wawancara. Terus yang kita tanyakan kepada mereka adalah nilai ujian di sekolah ataupun berapa uang mereka. Cocok nggak? Atau harta kekayaan. Padahal yang kita teliti adalah mereka, bagaimana mereka prosesnya ingin bertobat. Oke, kita ingin melakukan penelitian tentang KB. Tahu KB ya? Apa itu KB? Keluarga, keluarga besar, ya kan? Oh, berencana, berarti udah ganti ya. Kemarin yang saya tahu keluarga besar. Oke, kita buat penelitian tentang KB.
keluarga berencana. Ya kan? Upaya pemerintah untuk menekan angka kelahiran. Oke. Terus datanya yang kita peroleh adalah dari siapa? Otomatis dari keluarga, ya kan? Nah, terus yang kita tanyakan tentang apa makanan yang ibu makan. Gitu. Oke. Terus kita tanyakan apa hobi ibu, atau di mana biasanya ibu belanja, bisa nggak? Tidak cocok, ya kan? Nah, itu namanya tidak berhubungan, ya. Oke. Oke, sensus penduduk, benar sekali. Oke, kesimpulan dan saran. Kalau dikatakan dia kesimpulan ini adalah kita cuma baca dari kesimpulan, kita sudah tahu isi daripada penelitian. Tetapi secara umum, nah, gitu. Berarti kesimpulan ini harus singkat, padat, dan tidak jelas. Bukannya harus singkat, padat, dan jelas. Inilah yang dikatakan dengan kesimpulan. Oke, saran. Saran ini harus tepat tujuannya. Oke, saran ini harus tepat tujuannya. Kepada siapa dia dituju. Gitu ya. Oke. Dalam kesimpulan ini harus berhubungan dengan isi yang kita lakukan. Jangan isinya berbeda. Contohnya isinya mengatakan A, kesimpulannya mengatakan B. Oke ya. Jadi kesimpulan yang diisi harus sama dengan bukan. Jadi uraian materi yang diisi harus sama dengan dan berhubungan dengan apa yang kita tuliskan di kesimpulan itu. Gitu ya. Nah, oke. Bisa ya. Oke. Kesimpulan ini ditarik ataupun disimpulkan berdasarkan data yang telah diperoleh. Itu ya kan, dari mana datanya? Ya dari angket tadi, dari wawancara tadi, dari observasi tadi. Berarti data yang kita buat di analisis data itu harus sesuai dengan kesimpulan. Ya kan? Oke. Di mana katanya penarikan kesimpulan ini dibedakan menjadi dua, yaitu non-statistik dan statistik. Non-statistik dengan kualitatif, statistik dengan kuantitatif. Ya, oke. Non-statistik ini katanya, non-statistik. Dimana katanya ini kualitatif dan kuantitatif. Dibedakan menjadi dua. Yang kedua, penarikan kesimpulan dengan non-statistik atas dasar kuantitatif. Oke, bisa kan dibedakan ini ya? Nah, bentar. Penarikan kesimpulan non-statistik dilakukan atas data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif itu adalah data berdasarkan kualitas ataupun mutu. Data kuantitatif adalah data berdasarkan angka. Yang kedua, penarikan kesimpulan dengan cara non-statistik ini
atas dasar kuantitatif, di mana dengan melakukan mencari proporsi artinya presentase, ada perbandingan ataupun rasio, ya kan? Kemarin kita sudah pelajari itu, yaitu statistik. Berarti ini dikatakan statistik sederhana. Oke. Jika tidak statistik sederhana, berarti dengan statistik teknik, ya kan? Oke. Kemarin kan ada diagram presentase gitu ya, diagram, yaitu dengan cara apa itu? Dengan cara non statistik atas dasar kuantitatif. Dia tidak ada dia tidak ada statistiknya, tetapi dengan kuantitatif. Bisa ya? Nah, dengan cara diagram, persentase ataupun rasio. Oke. Oke. Kita masuk ke diskusi kelas menyajikan laporan. Halaman 177. Halo, masih bisa dengar suara saya? Oke. Diskusi kelas menyajikan laporan. Oke. Diskusi adalah percakapan ilmiah yang dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam satu kelompok yang tiap anggota kelompok saling tukar pendapat. Artinya diskusi ini di sini adalah kita menyajikan laporan kita di mana orang lain juga menanggapi hasil penelitian kita. Oke. Kita mencari ataupun memecahkan masalahnya bersama-sama, ya. Oke ya. Diskusi kelas artinya kita menyajikan laporan dengan orang-orang lain di mana kita saling tukar pendapat, saling memecahkan masalah ya. Nah, di mana laporan ini bermanfaat kalau dibaca oleh orang lain. Tujuannya ini apa? Untuk memantapkan isi laporan kita. Jika ada yang kurang, pastilah kita akan lakukan perbaikan. Ya. Oke. Oke, bisa ya. Manfaat penyajian laporan melalui diskusi kelas. Diskusi kelas bukan berarti harus di kelas, bukan. Bukan maksudnya di kelas, bukan. Artinya diskusi ini adanya saling tukar pendapat. Nah, tapi bukan berarti di kelas gitu ya. Nah, tetapi mereka diskusi hasil penelitian tersebut. Apa saja yang menjadi hasilnya, apa kekurangannya dan dipecahkan bersama-sama.
Oke, bisa ya. Manfaat dari penyajian laporan. Yang pertama, memperoleh umpan balik. Yang kedua, mengungkapkan berbagai kemampuan. Yang ketiga, membantu peserta berpikir teoretis atau praktis. Artinya kita diajak untuk berpikir lebih dalam, lebih kritis gitu ya. Oke, umpan balik. Umpan balik ini maksudnya diskusi tadi. Nah, contohnya gini, saya tanya Mbak Riri, menurut Mbak Riri, pelajaran hari ini menyenangkan nggak? Halo? Ah, oke, gitu ya. Oke. Artinya adanya umpan balik, adanya feedback, adanya respon antara peneliti dan juga pembaca ataupun pendengar. Oke, mengembangkan motivasi peserta untuk lebih mendalami, memecahkan masalah. Kita ya. Halo, Mbak Kotia. Kotia, bisa dengar suara saya? Yang bisa dengar suara saya coba di. Halo, halo, halo. Oke, oke, lanjutkan ya.
Oke, bentuk diskusi bermacam-macam. Yang pertama, di social problem meeting ya. Oke. Contohnya ini, siswa berdiskusi masalah sosial di kelas ataupun di lingkungan. Open meeting. Oke, open ini berarti terbuka ya. Berdiskusi mengenai masalah apa saja ya. Masalah apa saja yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya masalah percintaan. Masalah apa lagi? Masalah perselingkuhan, masalah uang jajan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, the educational diagnosis meeting ya. Educational berarti yang berhubungan dengan pelajaran ya. Siswa berdiskusi mengenai pelajaran di kelas. Oke. Nah, masalah apa saja boleh ya. Contohnya nggak dikasih uang jajan ya, ataupun baru putus ya. Nah, bisa baru putus dengan pacarnya, makanya dia nggak mau belajar. Nah, terus dia melakukan penelitian gitu ya. Saya ada yang mau ditanyakan. Oke. Tugas dan tanggung jawab diskusi ya. Oke, tugas dan tanggung jawab pemimpin diskusi. Oke, di sini pemimpin diskusinya siapa? Mbak Riri ya. Nah, kita buat Mbak Riri. Apa yang mau kita diskusikan di sini? Oke, diskusi kita, diskusi kelas. Topik diskusi kelas tentang oke. Oke. Topiknya adalah belajar online dengan menggunakan Oke, pemimpin.
Riri Rianti. Ya. Mbak Riri Mbak Riri ini dibaca. Mbak Riri ini dibaca ya. Tolong ini dibaca. Ini nomor 3 sampai nomor 7. Oke, ini pesertanya. Oke. Peserta Kotiah Panci Ana Lili Ayo. Oke. Sekretaris Sandro. Riri. Apa yang kita diskusikan? Halo, Mbak Riri. Ayo, apa yang kita diskusikan ya? Tentang pembelajaran online melalui Zoom. Lihat papan tulisnya, whiteboardnya. Nah, halo Mbak Riri, ini tugas pemimpin. Oke. Nomor 2 buat nih. Yang ini. Nah, uraian pendek. Membuka diskusi. Gimana ini membuka diskusi? Karena harus ada pekat pengantarnya tuh. Ayo diketik. Ayo.
Ayo, ayo cepat. Ini nanti dan semuanya nanti kita nggak lanjutkan kalau belum dibuat ya. Ayo cepat. Ayo Mbak Riri, ayo. Contohnya, selamat malam teman-teman. Hari ini kita semuanya nanti dapat tugas, semuanya dapat tugas. Oke. Nanti tugas Mbak Riri ini merangkum semua ya. Oke, topiknya kok kendala ya. Oke. Kotia. Buat pertanyaannya. Halo, setiap orang buat pertanyaan. Mbak Kotia, Mbak Santi, kecuali Mbak Riri ya. Mbak Ana, Mbak Wiwi. Oke, lihat 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 papan tulisnya. Topiknya kendala belajar online dengan menggunakan Wizi. Pemimpin Riri Rianti, peserta Kotia Santi Ana Wiwi Ayu. Yang kita diskusikan adalah kendala belajar online. Oke, Riri, Mbak Riri tadi sudah buka.
Ayo. Ayo lagi. Ayo buat lagi pertanyaannya. Oke, ini contohnya kita sudah lakukan, kita lagi lakukan ini penelitian dari Mbak Riri ya. Nah, terus Mbak Riri melakukan diskusi bagi pemimpinnya. Oke, pertanyaan nomor 1. Ada lagi pertanyaan sebelum ditutup? Ayo, Mbak Wiwi.
Oke, yang mau jawab pertanyaan Mbak Santi siapa? Pemimpinnya jujur ya. Oke, pemimpin jujur. Tapi kita tidak boleh berat sebelah, ya. Oke, oke, kita lanjutkan ya. Eh, ini mungkin kita ganti ya. Tetapi ini Mbak Kotia di sini pertanyaannya bagus sekali. Pertanyaan Mbak Kotia sangat baik. Kenapa? Karena dia menyampaikan salam terlebih dahulu. Ah, kalau diskusi ini kan harus ada yang namanya apa? Harus resmi. Pertama sekali sebaiknya kita harus menyampaikan salam, ya. Oke. Tapi mungkin pertanyaannya bisa diganti, ya kan? Ah, contohnya seperti ini. Selamat malam teman-teman. Saya Kotia. Saya ingin em, saya ingin bertanya. Mengapa Wizik tidak menyediakan fasilitas suara kepada semua siswa. Nah, contoh, saya ingin mau berbicara dengan pemimpin, yaitu saudari Susi.
tetapi tidak bisa. Bagaimana solusinya? Nah, inilah contohnya. Iya, harus sebaiknya seperti itu. Oke ya, inilah yang menjadi pertanyaan. Oke, kita mulai tanya jawab. Diskusi. Ada yang mau jawab yang ini? Ada yang mau jawab yang ini enggak? Pertanyaan Mbak Santi. Ada yang mau jawab pertanyaan Mbak Santi? Ayo. Oke, ada yang mau jawab? Oke. Ini ya. Ini Mbak Ana yang jawab, ini contoh cocoknya ya. Yang ini. Kita ganti saja namanya ya. Nah, karena jawabannya lebih tepat di sini. Nah, oke. Nah, inilah contohnya.
Oke, Mbak Ayu. Oke, itu hanya sebagai contoh saja ya. Oke, inilah jawabnya. Oke, ini contohnya ya. Oke, inilah contohnya ya. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, bisa ya. Ada yang ingin bertanya? Oke. Di mana tugas pemimpin bersifat ramah, jujur, dan tidak berat sebelah, membuat rangkuman pembicaraan, menutup diskusi, dan membacakan rangkuman diskusi. Oke, tugas kewajiban peserta, mempersiapkan sebaik-baiknya hal yang berkaitan dengan masalah yang didiskusikan, aktif dalam pembicaraan, dan semangat kerjasama, peka terhadap teknik. Oke, bisa ya. Oke. Pelaksanaan diskusi panel. Nah, artinya ini tempatnya. Di sini pemimpin, di sini peserta atau pemakalah ya, di sini pendengar. Jadi Mbak Riri di sini ya. Ini Riri. Oke. Masalah yang diajukan harus dirangkum ya. Oke.
usahakan agar jangan ada pembicaraan seperti orang berpidato, ya. Nah, tidak perlu seperti ini. Tidak perlu seperti berpidato, tetapi biasanya ketika bertanya harus memberikan salam, ya. Oke. Pemimpin dan peserta diskusi panel berbicara di tempat duduknya masing-masing. Jangan lari-lari ya. Nah, pada waktu berbicara harus memperhatikan, harus menerangkan secara jelas. Pemimpin ya, harus menerangkan secara jelas waktu permulaan diskusi. Separuh dari waktu yang tersedia harus digunakan tanya jawab dengan pendengar untuk menyampaikan rangkuman diskusi. Oke. Kalau ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Hasil diskusi. Bla 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 bla. Terus penutup. Oke. Inilah cara diskusi kelas ya. Oke. Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan, hari Senin ya. Oke, selamat malam.